Halo guys, ya untuk menjadi seorang TNI, kamu harus sehat. Apa saja tes kesehatan yang harus kamu lalui untuk menjadi seorang prajurit TNI? Oke, check it out. Tes kesehatan itu dibagi dua, tes bagian luar dan bagian dalam. Apa saja yang meliputi tes kesehatan bagian luar? Tapi sebelumnya begini, saya tekankan ya, di sini saya tidak membahas parameter kelulusan secara detail, karena itu adalah kewenangan tim medis dari panitia penyelenggara. Saya hanya berbagi pengalaman yang saya alami pada saat saya tes dulu, yang mungkin bisa menjadi referensi awal sebelum rekan-rekan melaksanakan tes kesehatan menjadi calon prajurit Angkatan Darat. Yang pertama, postur. Ya, yang termasuk dalam postur itu antara lain tinggi dan berat badan. Jadi harus sesuai dengan syarat penerimaan dan juga harus proporsional. Tidak terlalu kurus dan tidak terlalu gemuk, yaitu antara tinggi dan berat badannya. Tidak perlu terlalu six pack, cukup fit saja. Untuk tahu berapa berat badan idealmu, silakan kamu googling aja ya. Secara lahiriah, semuanya itu tampak normal, mulai dari kaki sampai dengan kepala. Kaki tidak bengkok, tidak letter O, tidak letter X yang parah, tidak terkena varises akut, ya. Tangan juga tidak bengkok, kepala tidak miring, dan lain-lain. Yang kalau kita perhatikan dari luar, itu kelihatannya normal-normal saja. Yang selanjutnya itu mata. Yang pertama adalah tes visus mata atau tes ketajaman penglihatan yang dilakukan untuk mengetahui kemampuan mata melihat objek dengan jelas dalam jarak tertentu. Tes ini biasa digunakan sebagai cara mengetahui kelainan refraksi mata seperti mata minus atau rabun jauh, rabun dekat, ataupun mata silinder. Terus selanjutnya tes buta warna. Buta warna adalah salah satu gangguan penglihatan pada penderita buta warna. Mata tidak mampu mengenali warna yang dilihat secara jelas dengan akurat. Akibatnya, mereka sulit untuk membedakan warna seperti merah dan jingga, atau biru dan ungu, dan lain-lain. Jadi buta warna seperti ini disebut buta warna parsial. Nanti kamu akan disuruh menemukan angka berapa yang terdapat dalam lembaran-lembaran buku yang berwarna-warni yang disampaikan oleh tim uji. Selanjutnya adalah gigi. Tes ini meliputi kerapian gigi ya. Cuman gigi tidak rata juga bisa masih masuk, asal masuk standarnya lah ya. Ada gigi berlubang atau tidak, gigimu ompong atau tidak, karang gigi ya, tidak ada gigi yang patah atau lain-lain. Untuk mengetahui standar kelulusannya, silakan datangi dokter gigi terdekat. Yang saya sarankan untuk menjumpai dokter gigi yang bertugas di rumah sakit militer. Yang selanjutnya adalah THT, telinga, hidung, tenggorokan. Ini akan diperiksa menggunakan alat khusus dari tim uji mengenai kebersihan, kesehatan telinga, hidung, tenggorokan, amandel, dan lain-lain yang berkaitan dengan THT. Yang kelima ada alat kelamin. Seperti yang kita tahu, alat kelamin haruslah dalam keadaan normal, ya, terutama laki-laki. Apabila menggunakan buatan-buatan seperti silikon untuk memperbesar dan lain-lain, disuntik dan lain-lain, itu tidak akan lulus karena akan ketahuan oleh tim medis. Lainnya juga untuk pemeriksaan parikokel, hernia, dan lain-lain. Yang terakhir itu ada anus ya, untuk melihat apakah ambeien, wasir, dan penyakit anus lainnya. Jadi kamu secara fisik, secara luar itu yang akan diperiksa oleh tim medis. Untuk secara dalamnya seperti apa kita lanjut part 2. Sebelumnya follow dulu.